Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita masuk hari kedua, tanggal 13 April 2026. Kita melaksanakan sidang CLS yang kedua. Ya. Namun dalam CLS ini sebetulnya terkait legal standing sudah cukup antara penggugat dengan tergugat. Namun dari hakim, karena berkaitan ada calon tergugat intervensi, sehingga hakim memberikan kesempatan sampai hari Jumat yang akan datang. Walaupun hari Jumat itu mungkin termasuk hari pendek ya, tapi ya sudah, itu kan keputusan hakim. Kita harus mengikuti apa yang menjadi hak prerogatifnya hakim. Hari Jumat ya mungkin kita akan melaksanakan kembali sidang untuk kelengkapan surat kuasa dari calon tergugat intervensi. Nah, menurut kami dari penggugat, sebetulnya kaitan dengan tergugat intervensi ini apa sih, keperluannya apa, kan gitu ya. Kami juga bingung ya, tapi nggak apa-apa lah ya, itu haknya tergugat intervensi, sah-sah aja ya kan. Kata Pak Hakim juga tadi di dalam, yang mulia mengatakan bahwa ya ini kalau diterima kayak gitu sebagai tergugat, masih calon tergugat ya, kita ikuti. Dan kami juga terus terang secara hukum kami mengajukan surat keberatan kepada Ketua PN Jakarta Selatan dengan adanya tergugat intervensi yang menurut pendapat kami, pemikiran kami dari tim ahli hukum semua, ini tidak ada kaitannya gitu loh, nggak ada kaitannya. Apa sih yang mau diintervensinya apa, kan gitu ya kan. Nah, sedangkan Bapak Insinyur Joko Widodo, kemudian Recumanan, Andi Kurniawan, Samuel Second, itu di situ ada sebagai korban gitu loh. Yang mau diintervensi apa? Di sini kan menyangkut mengenai masalah satu kebijakan terkait dengan masalah manajemen penyidikan terhadap perkara yang sedang dihadapi ya di Polda Metro Jaya. Nah, inilah yang akan kami lakukan citizen lawsuit. Kenapa? Karena ini akan menjadi dasar atau jurisprudensi ke depan manakala ada suatu hal proses penyidikan yang mungkin tidak sesuai dengan manajemen penyidikan yang sebenarnya, atau tidak menerapkan suatu aturan hukum yang benar. Bahkan kalau sampai terjadi adanya penyelundupan pasal misalkan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kan gitu ya. Nah, ini janganlah dipaksakan, karena yang kami tahu sebelum dibuatkan laporan polisi itu ada di SPKT ya, di situ Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, itu ada tim konsultan untuk penerapan pasal-pasal ya. Jadi ini tiba akal, begitu laporan langsung keluar pasal, kan gitu. Jadi ini bagaimana? Nah, makanya kami melakukan citizen lawsuit, tapi kami tidak mempermasalahkan pasal-pasal itunya, cuma manajemen penyidikannya bagaimana gitu, intinya di situ. Pasal gitu ya. Betul. Kalau pasal-pasal itu larinya nanti ke pra-peradilan. Ini kan citizen lawsuit ingin melihat sejauh mana ya manajemen penyidikan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi intinya seperti itu. Kami dari titik beratnya adalah bagaimana manajemen. Betul. Jadi bisa nggak diperbaiki ke depan? Kenapa? Kan ini akan, kalau dibiarkan, makanya manajemen lawsuit citizen lawsuit ini adalah adanya pembiaran, sehingga warga negara merasa prihatin dan kecewa. Kenapa adanya pembiaran gitu loh. Nah, kenapa nggak ada yang memperbaiki? Nah, sekarang kok ada yang ingin mengintervensi, ingin membantu. Nah, demikian kira-kira ya. Jadi kita saya sendiri nggak punya hak kewenangan. Saya hanya sebagai lawyer daripada penggugat. Ya, mohon doanya aja. Semoga hukum di negeri ini bisa ditegakkan seadil-adilnya. Keadilan juga betul-betul bisa berdiri tegak. Kebenaran di atas segala-galanya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Dulu. Bentar, Pak. Ada pertanyaan.
Maksudnya ini kan secara umum ya, ini kan secara umum bukan karena kasus spesifik. Maksudnya gimana? Untuk gugatan ke Polda Metro Jaya yang kebijakannya ini. Ya, spesifik. Kan manajemen penyidikan yang diarahkan ini dikeluarkan oleh siapa? Ini melaksanakan manajemen penyidikan benar enggak gitu loh, gitu kan? Nah, jadi arahkan kepada pejabat pemerintahan. Siapa? Ya yang ada di Polda Metro Jaya. Siapa? Yang mulai dari Direskrim kepada para penyidiknya, kan gitu. Kalau diurut ke atas ya mulai dari Kapolri, CQ sampai kepada penyidik ke bawah. Nah, bisa nggak menyimak, memperbaiki ini? Jangan sampai warga masyarakat yang lain menjadi korban terlepas dari masalah yang sekarang dihadapi. Apakah ada? Ya kita nggak tahu. Ya semoga aja bisa terbuka kita semua mata kita ini. Ada nggak orang-orang yang sudah pernah ditahan kah? Ada pernah didolimi kah? Yang sampai sekarang orang ini mau mengadu sama siapa? Gitu loh. Ya, citizen lawsuit ini adalah gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara melihat adanya kelalaian atau pembiaran terhadap sesuatu yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Ya kalau bahasanya abuse of power, adanya kesewenang-wenangan sehingga orang yang tidak bersalah menjadi bersalah gitu lah kira-kira. Tadi bukti-bukti yang diserahkan ke pengadilan. Itu bukan bukti. Belum. Itu baru legal standing. Legal standing itu surat kuasa, kartu tanda anggota advokat, berita acara sumpah, gitu aja ya. Nah, sama dari KTP prinsipal kami diserahkan semuanya. Termasuk dari pihak lawan tadi juga sama, diminta hal yang sama. Nah, ya makanya yang kami lucu tadi, kok ada tergugat intervensi, kata hakim baru calon tergugat intervensi. Demikian? Ya. Baik. Monggo Pak Mur. Ya, jadi kami Selaku prinsipal sebagai warga negara mempunyai hak untuk mengajukan citizen lawsuit. Kenapa kami mengajukan? Karena kami sebagai warga negara merasa terpanggil terhadap pelaksanaan pada waktu penyidikan di Polda Metro Jaya, terutama di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Nah, kami gugatlah di Reskrim itu. Tapi yang paling penting adalah di sini kami menduga adanya terjadi salah menentukan pasal juga. Ya, termasuk mekanisme. Kan di sistem terus itu kan ini kami ingin memperbaiki pelaksanaan atau manajemen ketika penyidikan yang dilakukan oleh aparat negara. Itu hak dari warga negara. Boleh. Kebetulan aja kami berkumpul di dalam satu kelompok. Tapi kami atas nama pribadi masing-masing. Hanya dalam kelompok FPPTNI. Jadi bukan FPPTNI yang mengusulkan, tapi kebetulan kami berada di satu kelompok. Karena supaya gampang mengkoordinasikan. Ya, ini juga panggilan hati nurani dari teman-teman purnawirawan semua yang ajukan ini sebagai tanggung jawab moral ya kepada bangsa dan negara. Kita melihat adanya ketidakadilan di dalam pelaksanaan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ini yang kami gugat. Nah, kebetulan ini Pak ya, ini adalah lawyer kami sebagai penggugat. Berapa pemeriksaan pas di Polda Metro Jaya udah dikeluarin ini ya masalah? Ada, justru itu kami tahu karena ada penyelundupan pasal. Itu yang kami gugat. Kalau tidak ada, kalau ini kami tidak akan gugat. Karena kebetulan ada penyelundupan pasal, itu kami lakukan. Nah, ini lawyer yang tahu. Ya, 12A, 32, 35 nanti saya tambahin. Nanti yang lebih paham. Kami hanya tahu ada penyelundupan pasal, manajemen penyidikan tidak baik, tidak bagus, dan terlihat ada pembiaran di dalam pelaksanaan penyidikan. Ya, kami melakukan untuk perbaikan. Intinya sebenarnya cara saya untuk perbaikan. Ini adalah perlawanan konstitusional ya warga negara terhadap pelaksanaan dari aparat negara yang mungkin ada yang melakukan kesewenang-wenangan atau tadi yang sampaikan abuse power. Jadi ini terkait kasusnya Mas Roy gitu ya? Iya, ini kasusnya Mas Roy. Mungkin sedikit sebelum saya, Pak Yaya mau tambahkan sedikit soal pasal dulu tadi? Iya. Baik, sebetulnya pasalnya ini yang ada 310, 311
27A, 32 dan 35. Ya. Nah, terkait dengan pasal ini ada sesuatu yang tidak cocok di dalam. Ya, sebetulnya ini udah diceritakan dengan para ahli sebelumnya ya, udah nggak aneh lagi. Karena kami ini tidak akan berbicara tentang unsur-unsur pasal bagaimana, tapi kita berbicara dengan citizen lawsuit-nya aja. Ya, kalau saya berbicara dengan unsur pasal, berarti saya kembali kepada permasalahan laporan yang sudah berlalu. Nah, sedangkan citizen lawsuit kita nggak berbicara tentang masalah pasal-pasal yang dilakukan. Ya, ini ada sih di sini. Ya, cuma kami tidak akan cuma kami tidak akan menyampaikan. Yang ada di sini adanya penyelundupan pasal-pasal pemidanaan di sini ya. Mau saya bacakan di sini. Oke. Yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Jungto Undang-Undang Nomor 19 2016, Jungto Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE yang telah dinyatakan dicabut dan telah berubah menjadi pasal 243. Ini yang baru ya, KUHP baru. Kemudian berdasarkan 622 KUHP Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP baru dan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Padahal pasal ini tidak dilaporkan oleh pihak yang setidaknya dapat dipandang dan atau dipahami sebagai korban ya, yaitu Bapak Joko Widodo atas penggabungan laporan polisi yang dilakukan oleh 4 orang dari Pak Joko Widodo sendiri, Andi Kurniawan, Lecumanan dan Marat Samuel gitu ya. Jadi itu tambahan dari saya, mungkin nanti bisa diperjelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media dan juga YouTuber yang ada di gedung kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka menghadiri hari yang kedua gugatan CLS atau Citizen Lawsuit yang diadukan oleh bapak-bapak dari bagian dari Forum Purnaweran TNI ya, itu ada 9 jenderal, kemudian ada 6 kolonel dan juga ada dari 2 sipil. Beliau-beliau itu adalah mewakili warga masyarakat. Memang tidak mewakili organisasi seperti tadi kata Pak Mur ya, Pak Laksamana Pertama Mur. Tapi artinya adalah ini adalah wakil dari masyarakat dan saya sangat berterima kasih karena saya memang selaku yang akan ikut terimbas atau akan ikut dikaitkan dengan masalah ini. Maka saya tadi juga ada di dalam ruangan dan saya menyaksikan ini penting sekali bagaimana ketidakprofesionalan. Baru namanya calon saja ya, dan ini sudah hari yang kedua itu tidak membawa surat kuasa. Itu baru namanya calon. Jadi akhirnya kita mengalah. Kita tadi mengalah loh selaku penggugat. Tergugat juga mengalah. Karena mengalah harus mundur ke hari Jumat besok tanggal 17 jam 10 pagi. Padahal harusnya kalau ini segera dimulai, segera jelaskan. Tapi ini baru namanya calon tergugat intervensi saja, tidak siap. Ya, tidak bawa surat kuasa. Orang sudah siap duduk di ruang sidang kok nggak bawa surat kuasa tuh. Belajar hukumnya dari mana mereka itu ya? Saya yang tidak pernah belajar hukum saja, tapi pernah mengenyam pengantar ilmu hukum ketika kuliah ya. Saya kuliah asli di UGM itu ada ya, PH1, PH2 itu ada. Kalau UGM asli ada. Saya ya. juga UGM asli. UGM asli ya ini. Pak Mur ini UGM asli. Ya, luar biasa beliau. Itu kita jelas tahu soal ini. Jadi ini sangat ya, meskipun sangat saya sesalkan, sangat saya sayangkan, dan masyarakat biar tahu ya ketidakprofesionalan ya mereka yang maunya menjadi tergugat intervensi, tapi sudah hari kedua saja mereka tidak bawa surat kuasa. Jadi itu yang komentar saya. Tapi sekali lagi saya berterima kasih kepada bapak-bapak dari organisasi Forum Purnaweran TNI yang hari ini ada Pak Mur, ada Pak Narko, ada bapak-bapak yang lain ya, yang sudah meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya, ya sudi rela ya kemudian membantu warga masyarakat seperti saya, warga masyarakat biasa yang tidak tepat dialokasikan pasal-pasal dari Polda Metro Jaya yang itu yang menjadi tergugat ya. Jadi di Reskrimum Polda Metro Jaya atas-atasnya ya. Pasal-pasalnya tadi sudah sampaikan oleh Pak Yaya ya, yaitu ada pasal 310, 311 itu KUHP yang lama ya, yang sekarang sudah menjadi 433, 434 KUHP baru ya. Kemudian ada 27A itu di Undang-Undang ITE. Dulu Undang-Undang ITE kebetulan saya ikut yang membuat ya, jadi saya mengerti pasti pasal itu salah penerapannya. Undang-Undang ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Itu gunanya untuk dokumen elektronik, bukan untuk dokumen fisik.
yang namanya ijazah, ya. Apalagi pasal 32, 35 lebih fatal lagi. 35 tuh kalau suatu berkas itu palsu, tapi kemudian seolah-olah dibuat asli. Jadi ada orang kirim bukti transfer palsu, tapi kemudian direkayasa menjadi asli. Itu pasal 35. Itu kami dulu yang membuat, ya. Kalau tiba-tiba orang yang nggak ngerti, ya tiba-tiba memasukkan pasal itu dikenakan kepada kami, kan ini konyol sekali. Jadi sekali lagi, gugatan Citizen Lawsuit atau CLS ini adalah suatu langkah keperdataan yang sangat bagus, yang sangat smart untuk melakukan ini semua, ya. Jadi saya kira itu ya. Informasi belum sih? Loh, makanya itu kita kan, ya kita terus terang kaget juga ya ketika hari pertama kemarin tiba-tiba ada muncul ada yang nama tergugat intervensi. Meskipun kawan-kawan saya, ya, yang menggugat, saya tadi juga salaman, tahu siapa diantaranya? Orang namanya Pitra Romadoni, ya itu melakukan gugatan intervensi, ya. Dan saya sesalkan, Pitra itu kan sudah profesional, sudah tahu ini sidang. Nah, kalau nggak bawa surat tugas itu maksudnya apa? Ya kuasanya ya. Kalau nggak bawa tuh gimana gitu loh. Dia udah berapa kali sih bersidang, ya. Saya sangat menyayangkan ya, meskipun tadi saya salami, gimana bro, gitu. Jadi saya tadi bilang kalau di kemudian kita harus mundur gitu kan, konyol sekali gitu. Saya bilang kepada dia tadi, malu bro, kalau kemudian kita semua mundur gara-gara dia nih, malu bro gitu ya, malu dong gitu. Masa mau sidang gak siap, ya malu bro, gitu loh. Itu namanya tidak profesional, ya. Jadi saya sesalkan itu. Oke? Ya. Nah, ini kesempatan bagus. Pasti akan ada banyak yang nanya. Singkat saja. Saya akan menjawab. Ya, ini topik kedua ya. Gak apa-apa ya, Bapak. Saya akan menjawab celotehan yang dilakukan oleh saudara Omon kemarin malam. Ya, gitu. Jadi 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu saudara Omon nyeloteh panjang banget. Baik kepada saya, kepada Dr. Tifa, kepada Mas Refli Harun, kepada Dr. Taufik, dan kepada yang lain. Saya tidak perlu menjawab panjang, karena saya tidak melayani orang yang sudah tidak ada. Saudara Omon ini, ya sangat perlu sebut namanya, karena namanya dia sendiri ngakuin kalau dia sudah nggak ada. Keluarga dia sudah membuat surat bahwa orang ini sudah meninggal untuk menghindari pembayaran beasiswa Jepang ya, Nobuko, ketika di Universitas Yamaguchi. Dia melarikan diri dari kewajibannya untuk membayar beasiswa. Artinya apa? S3 dia memang tidak selesai, ya. S3-nya tidak selesai, S2-nya tidak daftar. Jadi gimana kita mau percaya orang yang sama sekali tidak punya integritas? Jadi nggak perlu dijawab. Jadi kalau dia nantang-nantang, kita senyumin aja, kita ketawain aja. Karena orang ini satu tidak punya integritas, 2 sudah tidak punya nyawa. Iya kan? Karena sudah ada surat kematian. Statusnya nggak jelas. Dan mengaku dokter. KTP-nya dokter. Di buku Jokowi Paper dia juga ngakunya dokter Eng. Dokter Eng dan Magister Eng itu gelar dari Jerman. Dokter jenazah apa namanya? Mungkin dokter jenazah ya. Dokter Jen. Itu. Jadi sekali lagi, Omon, nggak perlu kami jawab, ya. Celotehanmu panjang lebar itu, ya, nggak ada gunanya, karena secara duniawi menurut surat bikinan keluargamu, kamu sudah tiada. Jadi nggak perlu dijawab, ya. Nggak perlu kami ini yang masih waras menjawab itu. Oke? Ya. Ini satu lagi, mumpung ada waktunya, karena banyak pertanyaan via Japri ke saya. Berikutnya, saya ingin menyampaikan penyesalan saya dan keprihatinan saya kepada channel ini, Coro TV ini. Ya, Coro TV ini membuat hoax yang luar biasa kepada Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ya. Pak JK itu menyampaikan sebuah ceramah sangat bagus pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada. Asli, UGM asli. Ya. Pada saat itu ada 4 pembicara. Yang pertama Profesor Brenda, itu adalah Menteri Dikti, itu tanggal 4. Pak Yusuf Kalla itu tanggal 5. Ya, saya tahu pasti karena saya UGM asli. Ya, tanggal 6 itu adalah Prof Din Samsudin, ya, dan pada tanggal 7 itu Prof Mahfud MD. Mereka semuanya memberikan ceramah sangat bagus untuk menutup puasa hari itu. Jadi buka puasa bersama di Masjid UGM, ya. Beliau itu menyampaikan, ya. Saya kebetulan tanggal 6, jadi saya sudahnya itu juga ada di Masjid Raya Bintaro Jaya bersama dengan Kagama
Tangsel. Kagama itu keluarga alumni Gajah Mada. Nggak perlu ditanyakan Jokowi ada enggak? Ya nggak ada. Ya, namanya bukan alumni UGM asli kok datang di nggak ada. Ya, jadi nggak ada. Dan saya datang pada tanggal 6 itu. Nah, tanggal 5 itu kebetulan juga saya juga mendatangi rumah dubes Iran yang ada di Jalan Madiun, dan saya juga menyampaikan ucapan duka sekaligus menuliskan surat duka dan juga menulis di email. Tapi intinya berita ini kabar bohong, ya. Orang namanya Ade Armando dan dua cewek ini luar biasa parahnya. Cewek ini yang mengaku agama lain, ya. Kemudian ketika dalam diskusi ditanya 10 perintah Tuhan, apa ya, lupa saya. Aduh, sudah jadi narasumber lupa. Ini beda tipis ya tadi. Apa kuasa hukum yang nggak bawa intervensi, yang nggak bawa surat kuasa, itu parah ya. Jadi sekali lagi jangan percaya dengan hoax yang disampaikan oleh Coro TV ini. Ini hoax, dan ini diglorifikasi, disebarkan oleh kelompok namanya Ceboker Nusantara. Ceboker Nusantara itu adalah kelompok di bawah Agri Fanani. Agri Fanani itu adalah orang namanya Thoyib Fanani. Nah ini Thoyib Fanani. Ini kelompok Ceboker Nusantara penyebar hoax nomor 1 di Indonesia. Dan sayangnya kemarin ulang tahun setahun ini di Solo dihadiri Jokowi. Jadi Jokowi menyetujui hoax ini. Thoyib Fanani, Agri Fanani ini lihat kanalnya, sejarahnya. Ini pornografi, kanalnya mesum semua. Isinya, waduh, saya nggak tega sebenarnya untuk menunjukkan. Tapi daripada nanti teman-teman pengen penasaran isinya apa, nah isinya kayak gini nih. Ya, ngintip pramugari. Ini basah di celana. Ini kata-katanya, ya. Ini salah sedikit dari kontennya si Thoyib Fanani. Jadi sekali lagi, Thoyib Fanani, Coro TV ini, saya nggak sudi mengucapkan namanya ya. Coro TV ini ada Ade Armando, ada dua cewek ini parah sangat, menyebarkan hoax kepada Pak Yusuf Kalla, memotong ceramah Pak Yusuf Kalla, seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu mengizinkan ada pembunuhan terhadap umat lain. Ya, kalau umat lain meninggal itu syahid. Padahal itu dipotong. Itu hanya contoh suatu peristiwa yang tidak boleh terjadi. Jadi Pak Yusuf Kalla, mohon Bapak sabar, maafkan saja orang-orang ini, tapi kalau Bapak mau nuntut ya silakan. Ya gitu, karena ini fatal banget ini. Ya gitu, tapi yang jelas masyarakat tahu bahwa ini adalah hoax yang disebarkan oleh Coro TV. Ya, itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan dikit ya. Ya, tambahan dikit. Terkait dengan CLS tadi, Ya. mungkin dari rekan-rekan bertanya, ini kan yang melapor ada 17, Betul. ada 9 jenderal, 6 kolonel, 2 Ya, warga betul. sipil, termasuk salah satunya mantan Hakim Agung ad hoc. Oh, Ya. ya. Pertanyaan muncul, boleh nggak Pak lebih dari? Boleh. Ini banyak sebetulnya, bukan 17, cuma Angkanya rekaman 17 itu bagus. banyak sekali, gitu kan? Nah itu kalau nambah, boleh nggak Pak? Kalau cuma satu orang, boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Kan warga negara, gitu loh ya. Jadi jangan nanti ada pertanyaan, wah ini hanya beliau-beliau aja, jenderal. Enggak, sebetulnya banyak. Pada saat kami mendaftarkan masih ada yang mendaftar, tapi ya sudahlah. Ya. Sama, yang penting Persatuan Purnawirawan TNI ini banyak yang ikut bergabung. Bahkan dari media, silakan. Kalau memang ada atau kasus yang lain untuk CLS, nggak ada masalah. Yang penting warga negara bukan, gitu loh. Ya. Kalau bukan warga negara jangan. Ya. Karena untuk warga negara, ya. Baik, itu aja ya. Jadi angka 17 itu kemarin kita stop di situ sementara, karena itu adalah merupakan angka keramat kita. Kan tahu 17 Agustus. Dan 17 itu jumlah rakaat sholat dalam satu hari. Ya, itu 17. Ya, 2 pagi, 2 siang, 4 siang, 4 sore, 3 maghrib, dan 4 lagi Malam. isya. Itu jumlah total 17. Ya. Oke, gitu ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Ini punya siapa?